Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Zuma soal ditangkapnya Ratu Entok karena dugaan penistaan agama. Seakan tidak mau kalah dengan Bang Kei. Kali ini Zuma datang dengan membawa suatu statement yang justru mengkritik tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kita saksikan video Zuma berikut. Ini Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Akbar. Takbir. Mantap. Kalian mengatakan kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kuclo. Barusan Zuma mengatakan bahwa Oten adalah munafik, karena katanya sudah dimaafkan tapi hukuman jalan terus. Pertama, secara tidak langsung si Kipli ini sedang mengatakan MUI munafik. Karena di tahun 2016 Ahok melakukan permintaan maaf atas ucapannya yang katanya menista agama. Tapi MUI katakan bahwa maafnya diterima tapi hukum jalan terus. Terbukti, meski Ahok minta maaf, dia tetap dipenjara. Hal kedua dan yang paling mengerikan adalah si Kipli sedang menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala munafik. Kenapa demikian? Mari kita lihat alasan kenapa Adam dan Hawa versi Islam diturunkan ke bumi. Dikutip dari website Universitas Islam Sultan Agung. Pada bagian penjelasan soal dosa Nabi Adam, semua bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis karena ia tidak mau bersujud kepada Adam sebagai bentuk hormat, padahal itu adalah perintah Allah. Akibat keangkuhannya inilah Allah mengusir iblis dari surga. Rupanya iblis tidak tinggal diam. Dia menaruh dendam kepada Adam yang menurutnya telah membawa sial. Iblis segera merencanakan jebakan untuk Adam dan Hawa agar keduanya melanggar aturan Allah dengan memakan buah fuldi. Dengan begitu keduanya akan diusir dari surga. Tipu daya yang dilancarkan iblis adalah dengan menjanjikan kenaikan pangkat kepada Adam dan Hawa jika memakan buah fuldi. Kata iblis, siapa yang memakan buah tersebut akan naik level menjadi sosok malaikat atau menjadi kekal berada di surga. Yang tidak kalah cerdas, iblis membujuk Adam dengan bersumpah atas nama Allah. Dalam hemat Adam, orang yang bersumpah atas nama Allah pasti tidak berbohong. Akhirnya, Adam dan Hawa pun berhasil dikelabuhi oleh kelicikan iblis dan tanpa ragu memakan buah fuldi. Selesai memakan buah larangan itu, pakaian Adam dan Hawa yang selama ini menutup tubuhnya mendadak hilang. Keduanya sangat panik dan malu sehingga berusaha menutupinya dengan daun pohon yang ada di surga. Tipu daya iblis pun berhasil. Kisah ini didokumentasikan dalam firman Allah berikut. Al-A'raf ayat 22. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Adam dan Hawa sangat menyesali kecerobohan mereka dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati tobat keduanya diterima, Allah tetap memberi hukuman kepada mereka dengan menurunkannya dari syurga sebagai konsekuensi logis atas dosa. Abdul Karim Zaidan, Al-Mustafat min Kasashil Qurani, 1998, Juz 1, halaman 24. Pada artikel lain juga mengatakan hal yang sama. Seperti yang dikatakan dalam Detik Hikmah, berikut 4 alasan diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Salah satu dari keempat alasan itu adalah karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita kembali ke statement Kipli tadi, bahwa kalau ada orang yang katanya mengampuni tapi hukuman tetap dijalankan, artinya orang itu adalah orang munafik. Pertanyaan kita adalah apakah secara tidak langsung Kipli telah menuduh MUI dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam golongan munafik?
Karena Ahok minta maaf, MUI terima maafnya, dan hukuman dijalankan. Lalu Adam dan Hawa mohon ampun untuk dosa mereka, karena telah memakan buah terlarang. Ampunan diterima tapi hukuman tetap dijalankan. Buktinya Adam dan Hawa gantinya tinggal tetap di surga yang tak ada penderitaan. Akhirnya diturunkan ke bumi ini dengan segala penderitaan di dalamnya. Satu hal lagi, bukannya Ratu Entok ini seorang transgender? Kenapa ganti kelamin dari Ratu Entok ini tidak dipermasalahkan oleh Kipli? Seperti yang kita tahu, menurut pengakuan Ratu Entok, dia adalah transgender pertama yang operasi di Medan. Pertanyaan kita adalah, apakah transgender halal atau dibolehkan menurut ajaran Islam? Mungkin Kipli harus dengar pertanyaan Gus Baha berikut. Coba sekarang juga harus diputuskan, setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu, dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal-usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara godaan setan, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Jadi, gimana? Apakah sholatnya diterima kalau dia sholat gabung sama wanita, padahal dia sejatinya pria? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Kipli. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka